harga daging kacau gitu kan, harga sapi juga kacau. Pengembangbiakan ternak ya. Kalau kita hanya pengembangbiakan saja. Oh, pengembangbiakan. Jadi nggak sampai ke ilmu breeding gitu ya. Sini tuh prakteknya nggak pernah breeding. Kalau breeding kan memang kita konsentrasi ya, gitu, konsentrasi, tapi nggak, kita cuma di pengembangbiakan aja. Jadi menghasilkan, memproduksi anak. Momen Idul Adha ini momen panennya para peternak ya kan? Startnya di angka 200 sampai 300 biasanya tiap tahun. Tiap tahun ya. Kita memilih itu kan yang sesuai dengan standar syariat dulu. Ini cara milih sapi itu kayak gini gitu. Karena banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu milih sapi itu dia hanya melihat perutnya gitu. Kan sapi itu yang perutnya besar gitu. Iya, banyak Pak. Iya, perutnya besar, dagingnya nggak ada gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Ngobdul dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Ilalang. Kali ini kita sedang berada di salah satu penakaran ataupun kandang gitu ya untuk hewan kurban, khususnya sapi. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita. Ya, nanti kita akan perkenalan. Beliau adalah pemilik daripada tempat ini. Kita akan berbincang-bincang menyoal persiapan menjelang Idul Adha, mulai dari distribusi, kemudian juga bagaimana para peternak ataupun para pengusaha gitu ya, jelang Idul Adha ini survive untuk menjual hewan-hewan kurbannya. Nah, sebelum itu kita mungkin boleh langsung perkenalan diri dulu dari narasumber kita. Bapak boleh silakan untuk memperkenalkan diri dulu ke kawan-kawan. Saya Irfan ya. Nama Irfan, SPT, Sarjana Peternakan, karena nggak ada panjangannya lah gitu. Asli sini, dari Ternate. Saya jadi peternak kurang lebih dari tahun 2008. 2008. Tempat ini baru dipakai itu sekitar 2009 lah. Oh, 2009 ya. Itu. Saya memang menggeluti usaha ini di bidang peternakan karena memang basic pendidikan saya di peternakan ya. SPT kan sarjana peternakan, bukan fotokopi ya. Iya. Nah, itu tadi sekilas Pak Irfan ya, pemilik daripada peternakan sapi ini atau penakaran sapi ini. Pak Irfan, tadi kan sudah disinggung bahwa Pak Irfan sendiri adalah sarjana peternakan, kemudian juga saat ini sudah menggeluti dari tahun 2008 ya, menggeluti dunia peternakan sendiri. Nah, kalau untuk peternakan yang Pak Irfan tekuni sendiri apa aja Pak Irfan? Kalau dari dulu tuh sebenarnya di sapi sih kita. Oh, sapi. Spesialisasinya sapi. Banyak yang kenal saya tuh ya Irfan sapi. Gitu. Juragan sapi ya. Ya gitulah kurang lebih. Terus kambing juga ya. Oh, domba, kambing. Terutama domba sih kalau kita. Domba. Sekarang akhir-akhir ini kan memang konsentrasinya di domba ya. Kalau kambing nggak begitu sih. Kambing nggak begitu. Kadang-kadang aja paling. Gitu. Tapi kalau untuk spesialisasi berarti memang sapi ya? Sapi ya. Gitu. Kalau sapi insya Allah nah gitu ya. Kita sangat paham gitu. Jadi untuk peternakan sendiri atau Pak Irfan sudah menggeluti di bidang sapi ini atau ternak sapi ini memang penakaran ini hidupnya menjelang Idul Adha aja atau memang sebenarnya setiap hari juga memang ada aktivitas di sini? Kalau hakikatnya sih setiap hari ada. Oh, setiap hari ada. Ya, setiap hari ada. Kita dari dulu tuh memang biasanya supplier juga kita. Oh, kita kan main di trading juga ya di sapi ini kan dulunya di trading. Kemudian memang kita sudah konsentrasi full hanya di kurban saja itu ya kurang lebih di tahun berapa ya 2012 lah ya. Waktu gunjang-ganjing harga sapi lagi kacau lah gitu ya. Harga daging kacau gitu kan, harga sapi juga kacau. Gitu.
Jadi aktivitas ini memang produktif ya Pak Irfan ya. Insya Allah. Nah, dan untuk sapi-sapi di sini atau domba-domba di sini ini pembesaran atau memang tadi tuh sirkulasi perdagangan atau gimana Pak Irfan? Kalau di sini kita memang ternak juga ya gitu ya. Jadi di domba itu kita punya apa kalau istilah ininya breeding gitu ya. Ya kalau breeding terlalu inilah ya. Kalau secara keilmuan sebenarnya nggak masuk breeding karena breeding itu terkonsep dari apa namanya ilmu apa pengembangbiakan ternak ya. Kalau kita hanya pengembangbiakan saja. Oh, pengembangbiakan. Jadi nggak sampai ke ilmu breeding gitu ya. Sini tuh prakteknya nggak pada breeding. Kalau breeding kan memang kita konsentrasi ya, gitu konsentrasi. Tapi nggak, kita cuma di pengembangbiakan aja. Jadi apa menghasilkan memproduksi anak. Gitu. Kalau untuk domba, tapi kalau untuk sapi kita penggemukan. Oh, gitu. Penggemukan. Dulu pernah di breeding, tapi di breeding kan memang kurang menarik ya kalau kita pakai modal-modal ala kadarnya atau pakai modal kecil itu kurang menarik. Tapi kalau sudah modal besar, insya Allah gitu. Iya. Tadi sudah disampaikan ya kawan-kawan Ngobdul kalau di sini tuh kalau untuk sapi itu memang penggemukan saja. Ya. Dimana sapi-sapi yang memang sudah itu dari mana sapi-sapinya Pak Irfan? Iya. Sapinya kita dari Lampung. Ya, dari lokal-lokalan aja sih kita pakainya. Dari Lampung ada, dari apa namanya itu? Bali ya ada gitu. Kalau Bali sih kita memang nggak penggemukan ya, karena Bali itu di sini nggak cocok untuk jangka panjang gitu. Kenapa? Karena memang Bali menurut penelitian gitu ya, penelitian Bali itu memang dia rentan kalau ketemu dengan domba. Gitu. Jadi nggak akur lah gitu. Nggak akur ya. Jadi harus khusus ada sapi aja ya. Ya, kalau sapi Bali aja gitu. Nggak boleh ada domba. Kalau ada domba memang bisa menyebabkan kalah. Kalau istilah orang sininya kalah sisik gitu. Jadi bisa sakit gitu. Iya. Kalau dalam jangka waktu lama. Tapi kalau jangka waktu pendek insya Allah lah. Apalagi kita kan cuma jangka pendek 2 bulan paling 3 bulan. Nah, kita kan nih, Pak Irfan, kita juga kan sudah mendekati jelang-jelang Idul Adha nih, ya kan. Nah, pastinya memang masyarakat sudah mulai nih apa namanya berburu ya untuk kurban gitu. Nah, kalau di sini jual hewan kurban nggak, Pak Irfan? Di sini jual hewan kurban ya. Jual ya? Ya, memang spesialisasi kita di kurban. Oh, di kurban ya. Ya. Ada apa aja di sini Pak Irfan yang dijual? Sapi sama domba paling. Sapi sama domba. Ya, sapi domba. Saat ini ada berapa ekor untuk kerbau paling kadang-kadang gitu. Untuk sapi sama domba ada berapa? Sapi sekarang sudah hampir 100. Hampir 100. Ya. Nanti mungkin di minggu-minggu depan ada lagi tambahan insya Allah. Nah, kalau untuk kemarin sempat ngobrol tuh ya sama Kabid Keswan, kalau kata beliau memang momen Idul Adha ini momen panennya para peternak ya kan. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk Pak Irfan sendiri biasanya omset dari hari biasa dengan Idul Adha itu kayak gimana Pak Irfan? Kalau dibandingkan dengan hari biasa ya memang paling tinggi omsetnya di Idul Adha. Di Idul Adha. Memang peternak ini kan memang masih dimanjakan gitu ya. Dimanjakan hasil untungnya, itu benar kata Pak Kabid itu. Memang dengan apa namanya hari-hari raya ataupun misalnya tradisi-tradisi masyarakat gitu ya. Iya. Kalau secara profesional biasa jual beli dengan pedagang daging gitu ya, atau jagal lah gitu ya. Itu rutin memang gitu, tapi menurut peternak kurang menarik gitu. Oh iya. Biasanya dibanding hari-hari besar ya, hari-hari besar gitu. Irfan ya. Iya. Kalau kambing biasanya kan selain kurban ada akikah gitu. Biasanya tiap tahun berapa biasanya sapi yang bisa sampai keluar, Pak? Kalau di kita itu memang dulu-dulu sih ya, ini memang dampak pandemi kan ya. Waktu pandemi kemarin kan agak lumayan juga turun lah ya. Rata-rata omsetnya bukan cuma kita mungkin ya, tempat-tempat lain pun sama. Jadi memang kalau dulu-dulu sih kita stucknya di angka 200 sampai 300 biasanya tiap tahun. Tiap tahun ya. Kalau sekarang kan memang udah turun rata-rata itu. Turun, kita paling sekitar paling tinggi juga paling jual kayaknya kemungkinan ya. Apalagi tahun kemarin kan kita juga nggak begitu banyak juga. Tahun kemarin cuma nyediain 100 ya. Kebetulan saya juga nggak di tempat itu kan, lagi pas berangkat
dapat panggilan lah gitu kan. Berangkat haji ya kemarin. Jadi memang tahun ini adalah tahun mengembalikan market gitu tuh. Karena sebelumnya kan loss tuh kemarin kan, hanya sebagian kecil lah pelanggan-pelanggan kita. Ya mudah-mudahan sampai di 200 gitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Sementara ini mau baru sekitar berapa ya, 70-an lah kurang. 70, jadi 80. memang pandemi dan pasca pandemi ini momen bangkitnya ya para peternak ya Pak Irfan ya. Betul. Karena memang tadi ada dampak yang cukup signifikan. Nah Pak Irfan, kalau untuk apa namanya varietas atau apa istilahnya penyebutannya untuk macam-macam sapi yang dijual tuh Pak Irfan, apa aja jenisnya? Kalau di sini jenisnya apa aja ada sih sebenarnya. Banyak lah ya gitu. Jadi misal sapi-sapi crossing ya. Jenisnya limosin simental gitu kan. Limosin simental. Juga sapi PO juga ada. Kemudian sapi, banyak sih istilah-istilah sini tuh istilah. Ada sapi pegon. Kemudian ada sapi Brahma. Macam-macam. Itu dari masing asal daerah ya penamaan tuh ya. Ya. Itu di tiap tempat tuh beda-beda kadang-kadang gitu. Penamaannya gitu. Di sini namanya apa, di tempat lain mah apa gitu kan. Tapi secara umum sih kalau di sini yang banyak sih ya memang sapi-sapi crossing. Kalau kita istilahnya kalau di peternakan tuh crossing. Karena apa? Karena sudah persilangan yang nggak jelas gitu. Crossing itu. Iya, udah cross. Jadi induknya simental, kemudian kawin dengan sapi PO, kawin lagi dengan sapi apa gitu kan. Udah macam-macam udah. Jadi kita lebih enak sebenarnya kalau menurut ini sih sapi crossing gitu. Sapi crossing ya. Walaupun di penampakannya kan ada yang condongnya ke simental, ada yang condongnya ke apa namanya limosin, ada yang condongnya ke Brahma gitu, ada yang condongnya ke sapi PO gitu kan. Tapi kalau untuk yang paling laris manis lah gitu Pak sekarang, kalau untuk sekarang tuh yang rame memang kelas-kelas kecil tuh ya sapi Bali gitu, sapi Bali. Mungkin ada juga Madura gitu kan. Gitu. Itu yang rame. Kenapa? Karena dari sisi syarat sudah terpenuhi. Umur rata-rata sapi-sapi itu kan sapi-sapi jenis kecil, harganya harga ekonomis, umurnya masuk gitu. Kalau sapi ini kan apa? Sapi simental ya, atau biasa orang Jawa sapi metal nyebutnya gitu kan. Kalau sapi metal itu kan rata-rata dengan bobot di kisaran 400 pun kadang-kadang belum waktunya, belum umur. Iya. Kalau sapi-sapi Bali bobot 200 pun udah masuk umur. Gitu. Gitu. Kan kalau kita mau berkurban kan, yang berkurban kan harus memenuhi syarat lah. Gitu. Iya. Dan salah satu syaratnya bukan besar badannya, tapi umurnya ya. Umur tambahnya gitu. Ini pengetahuan baru nih. Iya. Istilahnya. Yang paling penting kan itu umur. Terus kemudian ada istilah orang sini mau pantes gitu kan. Gitu. Pantes ya. Gitu. Jadi nggak terlalu kecil. Gitu. Tapi kalau untuk harga, punten Pak Irfan, kalau untuk harga sendiri biasanya yang paling mahal itu jenis sapi apa Pak Irfan? Untuk saat ini sih tergantung ya. Kalau sapi-sapi jenis-jenis crossing itu yang kecil-kecil mahal, rata-rata mahal. Tapi kalau sapi Bali kan harganya udah standar sih. Kita juga biasa belanja juga kilo gitu kan. Gitu. Bukan limosin itu? Limosin. Kalau yang besar bisa murah limosin. Gitu. Justru yang cukup harganya lumayan itu crossing itu ya? Ya, sapi-sapi crossing. Kalau yang kecil-kecilnya ya. Tapi kalau dia makin besar, harganya makin ringan. Ini kan konversinya antara harga ini kan konversinya kan kalau kita cuma sekedar kasat mata ya. Kalau kata orang sini mecak-cakan gitu ya. Main geplok apa namanya sapi gitu kan. Itu kan susah yang nggak ada standarnya. Tapi kalau standarnya kita larikan ke bobot, jadi sapi jenis-jenis besar itu semakin besar dia biasanya semakin ringan harganya. Cuma ini ada kendala baru. Saya juga heran juga nih sekarang nih bobot-bobot yang besar ini kalau udah makin besar beda lagi nanti harganya. Karena kalau sapi makin besar itu, apalagi sekarang katanya kan sudah ada beberapa kontes ya. Sapi itu bisa sampai
ratusan juta gitu kan harganya gitu. Kalau Padahal yang menang kontes iya, nggak masuk logika sebenarnya gitu kan. Jadi bobotnya nggak masuk logika. Iya, Kalau dipotong benda apalagi gitu yang berapa? dikontenin mah Pak. Iya, apalagi yang dikontenin gitu. Dinamain dikontenin sama artis itu ya. Ya. Kita juga ada yang 1 ton ada, di sini juga bobot yang 1 ton ada. Yang paling gede berapa ton bobotnya Pak? Paling 1 ton kita. 1 ton Iya, ya. memang udah 1 ton aja udah lumayan besar gitu. Nah, tadi kan kita juga sudah bicara sapi, sedangkan di sini juga ada domba juga nih Pak. Kalau domba mah memang dari sini ternak langsung apa gimana? Enggak sih. Sementara ini ada memang yang lahiran sini ada lahiran sini. Tapi banyak kan sih sekarang ini kan di daerah Banten ini kan masih dalam klasifikasi apa namanya? Klasifikasi dinas peternakan itu masih termasuknya daerah konsumtif. Iya benar. Jadi bukan produksi tapi konsumen gitu. Konsumen. Jadi kita kebanyakan mau sapi, mau domba, mau kambing itu semuanya dari luar daerah ya. Ya, dari luar daerah. Kita lagi coba merintis sekarang juga untuk domba ya. Iya. Dengan apa namanya? Pembibitan gitu kan, pengembangbiakan gitu ya. Kita mau coba, mudah-mudahan berhasil sih dalam beberapa waktu terdekat ini sih. Kita kemarin udah nyoba sih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah baik. Yang menurut apa namanya pengalaman terdahulu, kita kan pakainya dombanya domba unggul nih, pakai kita domba Garut gitu ya. Kalau pengalaman terdahulu, kawan-kawan kita sih kabarnya domba Garut itu nggak sesuai dengan cuaca kita di sini. Iya. Tapi kita coba, alhamdulillah sih berhasil. Bisa ya? Iya bisa. Ya tergantung tangannya mungkin. Mungkin bisa jadi gitu kan, tergantung tangan. Kita nyoba kemarin udah berhasil sih, alhamdulillah termasuknya berhasil. Kalau domba ada berapa ekor tadi Pak? Domba paling sekitar nggak banyak sih, kita paling 50 sampai 100 paling. 50 sampai 100 ekor ya. Berarti Sekarang ya paling kisaran. berimbang lah ya antara sapi dan domba di sini. Insya Allah nanti mudah-mudahan sih kita mulai konsennya ke arah pembibitan domba gitu kan. Kalau sapi kan penggemukan aja gitu. Karena kalau kalau sapi kita itu kalau di pembibitan masih kurang menarik masih. Kurang menarik. Domba pun juga kurang menarik sebenarnya. Kenapa di sini masih belum bisa punya stok domba yang banyak gitu ya? Iya. Karena memang untuk wilayah kita ini, masyarakat kita ini udah mulai berkurang. Ke domba itu. Domba, kambing itu kurang. Di kampung-kampung sekarang udah jarang. Sapi ya. Enggak, sapi juga sama. Sapi juga kita juga dapat beli dari daerah lain juga sama. Masih kurang. Saya juga nggak tahu. Malah ada fenomena yang aneh menurut saya gitu. Orang-orang kampung kok malah nyari kambing buat akikah aja. Iya. Larinya ke kota. Bingung saya makanya. Emang di kampungnya pada nggak ternak. Nah ini PR ini sebenarnya. Jadi di kampung-kampung itu sekarang sudah jarang orang yang berternak. Saya juga nggak tahu kenapa gitu penyebabnya. Gitu. Nah, ya menarik tuh kawan-kawan ngobrol. Memang ada salah satu PR yang cukup fenomena ya. Padahal kita juga daerahnya kebanyakan daerah pedesaan ya di Banten sendiri. Tapi untuk domba aja gitu ya, yang ternak masih jarang. Gitu. Malah kalau mau akikah atau apa belinya ke kota. Gitu. Nah, Pak Irfan boleh ke kawan-kawan ngobrol mungkin yang ingin membeli hewan kurban gitu ya, atau yang ingin berkurban, boleh disampaikan ini alamatnya di mana dan mungkin ada promo-promo menarik mungkin Pak Irfan untuk kawan-kawan ngobrol. Jadi alamat kita itu sebenarnya gampang gitu ya. Memang kalau kita kurang identitas ya. Karena di depan juga nggak ada pelang apa gitu. Iya, Pak. Rata-rata orang yang kesini tuh ya orang-orang yang tahu aja. Ya, udah tahu. Orang-orang yang tahu dari mulut ke mulut gitu kan. MLM gitu, mulut ke mulut. Mulut ke mulut ya. Jadi alamat kita itu gampangannya gitu ya. Persisnya di depan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Iya. Kita cari aja Dinas Tenaga Kerja. Nah, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Udah seberangan itu dengan Dinas Tenaga Kerja. Iya. Tinggal tanya kandang sapi, insya Allah gitu. Kandang sapi saya, kandang sapi Pak Irfan gitu. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli hewan kurban, baik sapi maupun domba ya Pak Irfan, itu tinggal datang saja ke Kota Cilegon, khususnya seberang Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Masuknya kabupaten ini, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ini Pak ya? Serang. Tapi berseberangan dengan Dinasnya Kota Cilegon. Kota Cilegon, gitu. Berseberangan, persis depannya gitu.
Nanti kalau untuk nomornya nanti kita cantumkan lah di bawah ya. Siap. Kawan-kawan. Oke, Pak Irfan nih juga kan gini, kawan-kawan mungkin ada yang mau kurban nih ya. Ya. Kalau tips memilih hewan kurban lah, khususnya sapi atau domba tuh kayak gimana Pak Irfan kira-kira? Pertama, memang kita memilih itu kan yang sesuai dengan standar syariat dulu. Standar syariat itu yang pasti umur kan, umur itu pasti. Kemudian yang kedua ya nilai pantasnya gitu. Nilai pantas. Jadi kalau kita misalnya mau berkurban sementara sapinya belum memenuhi atau misalnya sapinya kurus kan nggak menarik gitu. Jadi kalau kurban kan harus yang terbaik gitu kan gitu. Yang terbaik pilih itu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat ya gampang lah membedakan antara yang gemuk dengan yang kurus kan gitu. Jadi lihat perdagingan di pahanya, paha depan, paha belakang, punggungnya gitu kan. Kalau untuk membeli sih gampang, kayak gitu doang sih sebenarnya. Nanti insya Allah kalau memang teman-teman tertarik untuk datang ke sini, nanti kita akan kasih gambaran yang lebih detail nanti di sini. Kita nanti akan kasih tahu nih, ini cara milih sapi itu kayak gini gitu. Karena banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu milih sapi itu dia hanya melihat perutnya gitu. Ada kan sapi itu yang perutnya besar gitu. Iya, banyak Pak. Iya, perutnya besar, dagingnya nggak ada gitu. Itu banyak gitu kayak gitu tuh salah milih. Jadi kalau di sini dikasih tahu lah ya kriterianya nih. Kasih tahu. Iya. Karena banyak juga sapi-sapi gelonggong. Jangan lupa sekarang banyak sekali sapi-sapi gelonggong. Dia cuma besar perutnya, tapi dagingnya nggak ada. Sapi gelonggong. Kita akan kasih tahu daging itu adanya di mana gitu. Karena dari kisaran badan tubuh sapi itu ada daerah-daerah yang memang tempat pertumbuhan daging gitu. Ntar kita kasih tahu insya Allah di sini. Nah itu menarik tuh kawan-kawan Ngopdul. Jadi kawan-kawan Ngopdul kalau ingin beli sapi ataupun beli domba jangan khawatir, nanti datang saja di kandangnya Pak Irfan. Emang nggak ada namanya? Di sini tuh saung ternak namanya. Oh, saung ternak. Memang kalau kita di sini namanya ganti-ganti. Dulu apa itu dulu tuh? Kita belum ketemu lah, ketemu. Mungkin kalau nanti udah dapat impen lah mudah-mudahan gitu ya. Iya. Jadi kalau nanti gitu. datang aja ke saung ternaknya Pak Irfan ya. Jadi nanti akan dikasih tahu lah bagaimana memilih sapi yang baik sesuai budget lah tentunya ya Pak ya. Sesuai budget ya. Jadi nanti kita akan coba kita kan sambil memberikan edukasi juga kepada pembeli. Jadi pembeli itu rata-rata di kita pembeli-pembeli cerdas yang tahu sapi itu gemuk ataupun nggak gemuk. Karena kita ada banyak pengalaman dari pelanggan kita yang kebetulan memang sempat mencoba di tempat lain gitu. Ternyata begitu nyoba sapinya kelihatannya besar gitu kan, begitu dipotong dagingnya pucat, ya kan? Ciri-ciri kena gelonggongan bisa jadi kan atau sakit gitu. Kemudian juga ternyata berair gitu. Kayak gitu. Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman. Kemarin ada yang cerita kayak gitu, akhirnya balik lagi ke sini. Alhamdulillah gitu. Jadi memang kalau kita ini promosinya kurang sebenarnya. Setiap tahun kurang promosi, tapi pelanggan kita nggak kurang. Alhamdulillah Pak ya. Kita biasa terserap sampai di 300. Memang kapasitas kandang kita juga nggak nyampe sebenarnya 300 di sini. Paling 200. Jadi nanti kalau sampai tembus di 300 biasanya ada kandang-kandang non permanen gitu. Dibikin lah ya. Nah, biasalah gitu. Ya, kawan-kawan Ngopdul tadi banyak ya gambaran dari kawan-kawan Ngopdul seputar bagaimana mengolah mengetahui seputar sapi, kemudian domba dan lain-lain. Nah, Pak Irfan mungkin yang terakhir disampaikan ke kawan-kawan. Kira-kira apa sih harapan Pak Irfan ya selaku petani atau peternak hewan kurban di Provinsi Banten sendiri, khususnya untuk pemerintah ataupun untuk yang punya kebijakan gitu Pak? Kalau untuk pemerintah sih, setahu saya karena saya juga dulu sering dengan kawan-kawan dari government itu sering ketemu lah ya, gitu ya, sering diskusi. Memang di kita ini peternak ini, terutama kalau kita mau jadi daerah produsen gitu ya, daerah produsen, tantangan terbesarnya ya memang bagaimana membuat peternakan ataupun pembibitan atau bisa dikatakan lebih sederhananya pengembangbiakan itu menarik. Sapi ini jarang sekali di sini yang memang benar-benar pembibitan gitu. Peternak di sini rata-rata semuanya, hampir semua. Daerah saya aja lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan, daerah saya. Tapi rasanya nggak jauh berbeda. Karena memang peternakan sapi itu banyak ditopang oleh peternak rakyat gitu. Nah,
jarang yang mau memelihara sapi betina sampai kemudian dia bunting, sampai beranak, jarang. Jarang sekali. Bahkan hampir bisa ditemukan di satu desa, misalnya di satu basis tertentu. Di satu desa yang memang itu basis peternakan. Itu paling juga ketemu 1-2 orang. Selebihnya larinya ke penggemukan. Ke penggemukan ya. Kalau memang pemerintah mau konsen, Banten ini udah dikenal dengan kerbaunya. Nah, konsentrasi dengan kerbau. Karena kerbau itu orang sini sudah sangat familiar dan ngerti bagaimana cara memelihara kerbau. Kemudian juga mereka biasa gunakan untuk kerja dan seterusnya gitu kan. Jadi ada sampingan-sampingan. Jadi intinya sih, kalau peternakan itu menarik ya insya Allah orang juga akan gandrung. Bagaimana caranya? Memang perlu ada edukasi buat masyarakat gitu. Dan sebisa mungkin Banten ini bukan hanya daerah konsumtif lah ya nantinya, tapi jadi produsen ya. Produsen. Ini juga menjadi salah satu bagian dari cita-cita kita. Saya juga sama sebagai dulu pernah kuliah di peternakan. Akademisi peternakan. Akademisi ya gitu. Nah, saya juga masuk akademisi atau enggak ini? Karena kita biasanya beragajulan kan. Nah itu cita-cita mah ada gitu, keinginan tuh ada gitu kan. Cuman ya kembali lagi modal yang dibutuhkan untuk pembibitan itu besar. Angkanya nggak kecil gitu kan. Kalau penggemukan itu kan waktunya singkat. Ada yang cuma 3 bulan, 4 bulan jual. Ada juga yang memang cuman sekedar paling lama kan 1 tahun jual. Kalau pembibitan minimalnya 1 tahun. Minimal ya? Iya. Dan kalau dia ingin menjaga keberlangsungannya, maka dia harus benar-benar memperhatikan kapan waktu saat yang tepat untuk kawin, gitu kan? Kapan waktu saat yang tepat untuk ya terutama waktu untuk kawin ya, karena waktu-waktunya kan ada. Sapi, kambing kompleks lah ya, lebih kompleks. Dan butuh memang edukasi yang lebih dibandingkan dengan sekedar pengemukan. Kalau pengemukan kan cuma ngasih makan gitu. Banyak-banyaknya nilai proteinnya terpenuhi, nilai serat kasarnya terpenuhi, selesai gitu. Nanti tinggal kita ukur dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita evaluasi. Bobot badannya bertambah atau tidak, udah itu doang. Tapi kalau pembibitan nggak begitu. Bagaimana mulai dari saat yang tepat untuk kawin, kemudian bagaimana menjaga kebuntingannya sampai melahirkannya gitu kan gitu. Setelah melahirkan apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Itu butuh edukasi yang agak lebih gitu kan dibandingkan dengan pengemukan. Makanya susah. Kalau di daerah-daerah Jawa rata-rata kan peternaknya sudah paham. Saya juga nggak paham, nggak tahu ya. Memang tradisi sih sudah. Tradisi. Orang Jawa itu kan menjadikan sapi itu sebagai rojokoyo. Gitu. Rojokoyo. Sebagai tabungan. Satu waktu nanti akan dibongkar gitu kan. Jadi mereka benar-benar ya punya duit ya taruh di sapi. Punya duit taruh di sapi. Kapan waktu dijual ke pasar. Gitu. Lagi butuh dijual ke pasar. Gitu. Nah itu kawan-kawan Ngobdul, tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang dengan Pak Irfan. Dan banyak sekali insight yang kita dapat atau pengetahuan baru yang kita dapat. Dan terakhir tadi pesannya mudah-mudahan Provinsi Banten sendiri ya itu bukan hanya jadi daerah konsumtif gitu ya, tapi juga penghasil daripada hewan-hewan kurban gitu ya. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi amin. episode selanjutnya. Dan kawan-kawan Ngobdul jangan lupa terus saksikan Ngobdul di episode lainnya dan bertemu dengan orang-orang hebat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.